Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel ini, Upil Crispy. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Video ini akan menceritakan kembali film yang berjudul Bloodshot. Film yang dibintangi jagoan kita kali ini, Vin Diesel. Film ini berkisah tentang seorang tentara pasukan khusus yang mati tertembak dan dihidupkan kembali dengan modifikasi teknologi oleh seorang ilmuwan gila yang ambisius yang kemudian membalas dendam setelah mengetahui kenyataan pedih di balik cerita kematiannya. Bagaimana keseruan dari film ini? Yuk langsung saja seruput. Film diawali dengan sebuah adegan di mana seorang tentara, Mi-eun, Lee Ki-wonge, mengendap-endap hendak masuk ke sebuah rumah sendirian dengan penuh kewaspadaan. Tanpa berlama-lama, Mi-eun langsung merangsek maju dengan cara yang jantan dan dewasa. Setelah melemparkan sebuah granat maut, lalu hingga tersisa satu musuh terakhir yang terlihat sedang menyandra seseorang yang merupakan tujuan dari misi penyerbuan. Mi-eun lalu berusaha untuk bernegosiasi sambil mencari celah kelengahan musuh dan misi pun sukses. Kemudian Mi-eun pulang ke negaranya bersama pasukan membawa berita kemenangan dengan selamat, sehat, sentosa, gemah ripah loh jinawi. Kebahagiaan Mi-eun yang pulang dengan selamat pun semakin terasa sempurna dikarenakan istri Mi-eun yang aduhai, sebut saja Siti, Lee Ki-wonge, sudah menyambut dengan pelukan hangat. Jomblo, janji gak prot-prot ya. Singkat cerita, setelah itu Mi-eun dan Siti langsung cus pergi ke Italia untuk liburan dan bersenang-senang sambil melepas rindu setelah sekian lama berpisah karena tugas Mi-eun sebagai seorang prajurit Amerika. Hingga pada suatu pagi, Mi-eun terbangun dari tidurnya, membuka mata dan mendapati Siti tidak ada di sampingnya. Mi-eun beranjak lalu menemukan pesan tertulis yang mengatakan bahwa Siti sedang keluar sebentar buat cari sarapan. Lanjut, Mi-eun ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Tapi sebelum Mi-eun melakukan itu semua, dua orang tak dikenal tengah menyusup masuk ke kamar mandi di mana Mi-eun berada. Untunglah, insting Mi-eun yang terlatih membuat Mi-eun segera menyadari apa yang terjadi dan selesai membereskan dua penyusup tadi, Mi-eun langsung teringat Siti yang mungkin dalam keadaan bahaya. Tanpa pikir panjang, Mi-eun segera berlari keluar untuk mencari Siti istrinya. Saat melewati pintu keluar, Mi-eun bertabrakan dengan seorang pria tak dikenal yang kemudian ternyata telah menyuntikkan sesuatu ke tubuh Mi-eun yang akhirnya membuat Mi-eun jatuh tak sadarkan diri. Ketika Mi-eun tersadar, Mi-eun mendapati dirinya sudah dalam keadaan terikat di sebuah gudang pendingin daging. Dan di saat Mi-eun masih memikirkan itu semua, muncullah orang yang tadi ditabrak Mi-eun dengan gaya songong, menari-nari ketawa ketiwi hihihi yang bisa memancing emosi penonton. Sebut saja Agus, Lee Ki-wonge. Agus mulai menginterogasi Mi-eun dan menanyakan siapa orang yang telah memberitahu Mi-eun tentang Sandra di Mombasa, tempat Mi-eun melakukan misi di awal film tadi. Mi-eun yang hanya tahu menerima dan melaksanakan misi, menjawab dengan jujur bahwa dia tak tahu apa-apa. Si Agus tidak percaya begitu saja dan langsung menyuruh anak buahnya untuk membawa Siti yang telah diculik sebelumnya di depan Mi-eun. Kemudian Agus mengancam Mi-eun untuk mengatakan yang sebenarnya karena jika tidak Agus akan membunuh Siti istrinya. Mi-eun tetap menjawab tidak tahu karena memang Mi-eun tidak mengetahui siapa informan yang dicari oleh Agus. Sepertinya Agus mempercayainya, tapi akhirnya Siti, istri Mi-eun pun meninggoy di tempat akibat kepalanya dijepret oleh Agus dengan menggunakan sebuah alat hidrolik pembunuh.
Mi-un murka dan marah sejadi-jadinya melihat Siti, istri yang sangat dicintai, mati dibunuh di depan matanya sendiri dan mengancam akan membalas dendam. Don, koitlah Mi-un. Lalu, terlihat Mi-un terbaring pada sebuah tempat tidur aneh yang disertai beberapa alat-alat kesehatan. Tak lama kemudian, Mi-un tersadar dan segera bangun dari tidurnya. Di saat itu muncullah seorang wanita cantik, seksi, membahana ulala. Wati namanya, Laiki Wonge, mendekati dan berusaha untuk menenangkan Mi-un. Dan Mi-un kembali tak sadarkan diri. Lah, ngapain tadi pakai bangun kalau pada akhirnya pingsan lagi? Kemudian entah berapa lama terlihat Mi-un sedang duduk sendirian dalam sebuah ruangan yang dipenuhi dengan peralatan komputer. Lalu muncul Wati bersama seorang laki-laki yang sepertinya pemilik dari tempat ini. Sebut saja Jailani, Laiki Wonge, yang kemudian bicara pada Mi-un, berusaha untuk menerangkan bahwa Mi-un adalah seorang tentara yang sudah meninggoy, yang lalu tubuhnya didonasikan untuk proyek rahasia pemerintah Amerika, yaitu tentara super. Mi-un tidak percaya. Lalu Jailani mengajak Mi-un ke tempat lain dan menunjukkan bukti proyek itu sambil terus meyakinkan Mi-un. Tak sampai di situ, Jailani mengajak Mi-un ke sebuah ruangan lab yang dipenuhi dengan peralatan canggih. Jailani mengambil sebuah pisau dan tiba-tiba langsung mengiris tangan Mi-un. Mi-un pun kaget, tapi Jailani kelihatan tenang-tenang saja, dan yang membuat Mi-un lebih kaget lagi, luka akibat irisan pisau di tangan Mi-un seketika dengan anehnya kembali pulih dengan cepat. Kemudian Jailani menunjukkan bahwa itu adalah teknologi nano yang telah disuntikkan ke dalam tubuh Mi-un. Sehingga jika Mi-un terluka, itu tidak menjadi masalah karena akan pulih kembali seperti sedia kala dalam waktu yang sangat singkat. Teman-teman masih ingat kan adegan berubahnya Tony Stark menjadi Iron Man saat melawan Thanos di planet Titan? Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut, untuk lebih meyakinkan Mi-un, Jailani menunjukkan tangannya yang sudah berubah menjadi tangan robot yang kuat dan canggih, sehingga hilanglah semua keraguan Mi-un atas apa yang telah terjadi. Untuk memantapkan lagi, Jailani memperkenalkan Mi-un kepada dua orang tentara super yang mempunyai nasib yang sama dengan Mi-un, Anto dan Pendi. Kemudian Mi-un pamit kepada Jailani untuk beristirahat kembali ke kamar dan tidur. Mi-un terbangun dari tidurnya setelah mimpi buruk dan merasa heran mengapa dia bisa bermimpi sedangkan dia tidak mempunyai ingatan sama sekali. Untuk menghilangkan kegelisahan itu, Mi-un pergi berlatih ke tempat fitness dan menyadari bahwa dia mempunyai kekuatan di atas rata-rata manusia biasa. Setelah itu, Mi-un kembali duduk sambil merenungi nasibnya yang merasa sendirian di dunia ini. Tak disangka, di belakangnya, di sebuah kolam renang, terlihat Wati sedang berenang dengan gerakan gemulai. Wati keluar dari kolam renang, duduk ngobrol bersama Mi-un dan berusaha untuk menghibur Mi-un agar tidak merasa kesepian. Agar lebih mencairkan suasana, Wati mengajak Mi-un untuk sekedar minum bersama. Tapi tiba-tiba sebuah speaker aktif keluaran JNB yang menempel di dinding di tempat itu mengeluarkan suara-suara yang membuat Mi-un kembali teringat akan masa lalunya. Wajah istrinya Siti dan wajah Agus yang telah membunuh Siti dan dirinya. Wati langsung gercep berusaha untuk mematikan speaker itu. Tapi sepertinya sudah terlambat karena Mi-un terlanjur mengingat semuanya. Tanpa berlama-lama, Mi-un langsung beranjak dan bersiap-siap pergi untuk mencari Agus dan menuntut balas. Wati berniat untuk mencegah Mi-un pergi, tapi Mi-un tidak menghiraukannya dan langsung cus. Berangkatlah Mi-un. Saat Mi-un sedang mengendarai mobil, Jailani yang terlihat gusar karena proyek miliaran dolarnya kabur dari tempat itu, berusaha untuk mencegah Mi-un pergi. Tapi Mi-un tidak peduli. Dengan kecanggihan teknologi nano, dengan mudah
Miun bisa melacak dan mengetahui di mana Agus berada. Lalu cus, Miun terbang dengan menggunakan pesawat jet menuju ke London, lokasi Agus sekarang ini. Scene berpindah di kota London, Inggris, dan terlihat Agus sedang bersiap untuk pergi dari tempat itu dengan dikawal oleh beberapa orang bersenjata. Setelah itu cus, berangkatlah Agus beserta anak buahnya. Wah, seperti presiden ya. Hingga sampailah rombongan Agus di sebuah terowongan di mana di dalam mobil Agus terlihat sangat gelisah dan khawatir. Dan sebuah truk besar tiba-tiba oleng dan menabrak mobil yang berada di posisi paling depan rombongan sehingga mengakibatkan kekacauan di tempat itu. Tanpa menunggu lama, muncullah sosok Miun yang tiba-tiba datang dan menembaki mobil Agus yang ternyata anti peluru. Sehingga ini memberikan kesempatan anak buah Agus untuk menyerang Miun. Tak semudah itu Ferguson. Alih-alih bisa meringkus Miun, justru merekalah yang diratakan oleh Miun yang sudah mempunyai kekuatan super dalam waktu singkat, padat, dan berisi. Setelah membereskan anak buah Agus, Miun lalu mengeksekusi Agus tanpa ragu lagi. Agus meninggoy dan balas dendam pun terbalaskan. Puas? Singkat cerita, Miun lalu ke suatu tempat di mana Antok, Pendi, dan Wati sudah menunggunya untuk menjemput Miun kembali ke markas laboratorium Jailani. Di sini dapat kita lihat bahwa Miun harus mengisi ulang energi nano setelah digunakan untuk beraksi. Dan di saat Miun bersiap untuk isi ulang, tiba-tiba datang Pendi dengan membawa alat kontrol yang memaksa Miun untuk tetap diam di tempat. Lalu dengan senyum yang menjengkelkan, Pendi membisikkan sesuatu yang mengatakan bahwa ini semua hanyalah misi pembunuhan yang direkayasa dan istrinya Siti masih hidup. Juga mengatakan bahwa Miun hanyalah mesin pembunuh saja. Di saat Miun menyadari itu, Pendi langsung memulai proses pengisian ulang yang ternyata juga proses penghapus ingatan. Hal ini dilakukan agar Miun bisa menjadi alat pembunuh yang bisa melakukan misi sesuai program yang sudah dirancang sedemikian rupa. Bisa kita lihat di sini, wajah dari Agus yang tadi membunuh istri Miun bisa diganti dengan wajah lain yang merupakan target selanjutnya, yaitu Budi, Laiki Wonge. Dan perlu dijelaskan di sini bahwa Agus, Budi, dan Jailani adalah pencipta teknologi nano yang sekarang sedang dijalankan oleh Jailani. Dan jahatnya Jailani yang ingin menguasai teknologi itu sendirian dan memutuskan untuk membunuh Agus dan Budi. Singkat cerita, tampak scene berulang lagi pada saat Miun tersadar dari tidurnya, bertemu Wati dan Jailani. Obrolan dengan Wati sampai pada adegan minum bersama Wati yang memang sudah disetting sama persis oleh Jailani. Namun, kali ini targetnya beralih kepada Budi. Miun tancap gas menuju rumah Budi di London untuk membunuh target dengan proses dan cara yang sama seperti sebelumnya. Dengan tetap dalam pantauan Jailani lewat satelit, tampak di layar pantauan Jailani, Miun dengan mudahnya ditangkap dan diseret oleh anak buah Budi. Lalu scene berpindah pada seorang ahli komputer, Yanto namanya, Laiki Wonge, sedang mengamati sesuatu di layar komputer di depannya. Kemudian datanglah seorang anak buah Budi yang menyuruh Yanto untuk pergi menemui Budi dengan membawa alat yang diminta Budi, yaitu alat untuk memutus semua koneksi satelit yang juga digunakan untuk pengoperasian teknologi nano pada Miun. Kemudian terlihat Miun yang tadinya tertangkap pura-pura, tiba-tiba menyerang anak buah Budi satu persatu. Budi yang berada di dalam ruangannya terlihat tergopoh-gopoh mengoperasikan alat yang diberikan oleh Yanto tadi. Bagaimana tidak? Alat tersebut harus mencapai angka 100% untuk bisa berfungsi, sementara Miun sudah semakin dekat dengan posisinya. Dan sayangnya, Miun berhasil menemukan Budi sebelum alat itu berhasil dioperasikan. Tanpa kesulitan, Miun pun membunuh Budi dengan mudah. Tapi tiba-tiba,
Yanto yang entah dari mana tiba-tiba memencet tombol pada alat tersebut, yang menyebabkan Mi-on seketika ambruk roboh tak berdaya, dan juga putusnya koneksi satelit pada perangkat yang digunakan Jailani. Lalu terlihat Yanto berusaha untuk membangunkan Mi-on dari pingsannya dengan menggunakan setrum aki bertegangan tinggi yang tak lama kemudian membuat Mi-on tersadar dari pingsannya. Yanto dengan ketakutan langsung memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa dia siap membantu Mi-on. Sesaat, Mi-on teringat akan semua korban-korbannya dengan cara dan proses yang sama. Akhirnya, Mi-on tahu bahwa dia hanyalah mesin pembunuh yang diciptakan oleh Jailani dengan program komputer yang telah dimanipulasi. Kasihan Mi-on. Mi-on langsung beranjak dari tempat itu untuk menemui dan mencari Siti istrinya dengan menggunakan Google Maps. Lalu cus, berangkatlah Mi-on dengan mengendarai mobil. Tapi gara-gara Mi-on menggunakan koneksi internet pada Google Maps-nya, Jailani yang sedari tadi mencari posisi Mi-on berada langsung mengetahuinya dan memerintahkan Antok dan Pendi untuk segera mengejarnya. Setelah beberapa saat, Mi-on pun menemukan di mana Siti tinggal dan langsung mengetuk pintu rumah Siti. Sungguh tak disangka, muncullah Siti, istri Mi-on, dari balik pintu yang membuat Mi-on bahagia. Tapi sayangnya itu bukanlah Siti yang kita kenal selama ini. Siti yang di depan Mi-on sudah mempunyai kehidupan sendiri, punya keluarga dan hidup berbahagia, yang membuat Mi-on jadi patah hati. Di saat Mi-on sedang mengendarai mobil sambil bersedih, eladalah tiba-tiba Antok dan Pendi sudah berada di tempat itu dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Meskipun Mi-on berhasil mengalahkan Pendi, Antok berhasil melumpuhkan Mi-on di saat Mi-on lengah. Lagi-lagi, Mi-on pun jatuh tak sadarkan diri. Eyalah, banyak banget adegan Mi-on pingsan ya. Setelah Mi-on berhasil ditangkap kembali, Jailani lalu memerintahkan Wati untuk segera menangkap dan membunuh Yanto, sang ahli komputer. Dikarenakan Yanto sudah tahu terlalu banyak akan proyek rahasia ini. Tugas dilaksanakan dengan baik oleh Wati, yang ternyata Wati ini juga tentara super yang sudah termodifikasi. Sehingga Yanto berhasil ditangkap oleh Wati dengan mudah, meski Yanto sudah dijaga ketat oleh beberapa orang pengawal. Wati kembali ke markas lab Jailani dan dicegat oleh Pendi yang mengatakan bahwa Mi-on sedang dalam proses ekstraksi, yaitu proses penarikan teknologi nano dari tubuh Mi-on yang pastinya itu akan membuat Mi-on meninggoy. Wati langsung bergegas menemui Jailani untuk mencegah proses ekstraksi dengan mengatakan bahwa Yanto telah lolos. Laporan Wati membuat Jailani menghentikan proses ekstraksi dan memprogram Mi-on sekali lagi untuk misi pengejaran Yanto. Tak mau buang waktu, Wati langsung lari menuju ruang simulasi, di mana ruang itu digunakan untuk memanipulasi lokasi memori ingatan Mi-on. Wati membajak semua akses dan memindahkan akses penuh kepada Yanto, yang ternyata masih segar bugar, sehat walafiat, tak kurang suatu apapun juga. Di sisi lain, Mi-on sudah tersadar dari pingsannya dan segera pergi mencari Jailani, si kutu kupret biang kerok dari semua kejahatan yang telah dia lakukan. Sementara itu, Jailani bersiap akan meringkus Wati, tapi dengan kecerdikannya Wati berhasil kabur dari Jailani. Scene berpindah lagi pada Antok dan Pendi yang sedang bersiap-siap untuk mencegat dan bertarung menghadapi Mi-on. Lanjut, Wati yang berhasil kabur dari Jailani langsung cus menuju ruang server, yaitu ruang induk dari semua komputer yang ada di lab markas itu, dan berencana untuk menghancurkannya.
Lalu scene berpindah lagi pada saat bertemunya Mi-eun dan Pendi. Tanpa banyak nyocot, terjadilah baku hantam di antara mereka. Disusul Anto yang segera datang membantu Pendi. Dan tentunya pasti dimenangkan oleh Mi-eun, jagoan kita kali ini. Lalu terlihat Jailani yang bersiap untuk kabur dari tempat itu. Tapi Mi-eun sudah keburu datang untuk mencegah Jailani kabur. Dan dengan kekuatan super nanoteknologi, Mi-eun pun berhasil membereskan Jailani dengan lancar, aman, dan sukses. The end. Bagaimana teman-teman? Pesan apa yang bisa kalian petik dari film ini? Semoga kalian bahagia selalu dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.